kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak, udah sehat sekarang Pak. Mohon maaf mengganggu, meminta waktunya sedikit Pak. Kita ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak. Jadi akan berdiskusi, sharing atau berbagi pengalaman sama Bapak sebagai pemimpin sekolah, sebagai kepala sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab mengambil keputusan dan kebijakan di sekolah Pak. Langsung saja ya Pak, boleh Pak? Boleh. Yang pertama itu Pak, yang kan selama ini Bapak sebagai pemimpin sekolah, sebagai kepala sekolah itu udah banyak sekali pengalaman yang Bapak temui, baik itu mengambil kebijakan maupun ada kasus-kasus yang ditemui. Nah, apakah Bapak pernah menghadapi kasus di sekolah berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau bisa seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke. Baik Bu Uta, terima kasih sudah mau berdiskusi. Di dalam pelaksanaan kegiatan kita di sekolah dengan jumlah rombel 50, kemudian dengan sekian banyak guru termasuk tenaga kependidikan, pastilah karena di dunia manusia tidak ada yang sempurna, ada persoalan-persoalan tertentu. Nah, di sekolah kita pernah mengalami atau menemukan di antara tenaga kita, tenaga guru yang mengalami persoalan, sehingga itu sudah harus melalui kita lakukan proses demi perbaikan. Nah, jadi di sekolah kita ada beberapa sebenarnya, tapi yang belum menonjol itu ada satu persoalan yang memang sudah harus jadi maksimal kita di dalam penyelesaian atau memproses, sehingga dengan harapan di dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tugas di sekolah tidak merugikan bagi siswa dan tidak melanggar dari aturan yang harus diikuti oleh seorang guru. Dalam persoalan tertentu itu kita tetap harus berkolaborasi dengan unsur pimpinan. Itu yang paling utama, unsur pimpinan secara umum, dan ada yang harus berkonsultasi hanya dengan 1-2 orang saja, kembali melihat kepada persoalan yang muncul saat itu. Nah, yang jelas di dalam pengambilan keputusan, insya Allah kita tetap didukung oleh unsur pimpinan. Kenapa? Karena ketika kita akan mengambil keputusan, apalagi yang sudah melalui proses panjang, itu tetap kita berkolaborasi dengan teman-teman unsur pimpinan, sehingga di dalam pengambilan keputusan, insya Allah itu adalah keputusan yang sangat tepat, karena di sana sudah banyak masukan, banyak pendapat, banyak bahasan, sehingga kita berharap dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi dapat memutuskan sesuatu yang tepat. Nah, gitu. Di luar persoalan yang mendadak harus kita simpulkan saat itu pun kita juga harus sampaikan kepada bagian terkait penelitian. Oke. Nah, dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak, langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Dalam penyelesaian persoalan pada umumnya, Bu, kita yang pertama harus menjaga kesabaran kita, kemudian harus logis, kemudian tidak egois, karena kita harus berkolaborasi dengan baik, ya, sehingga ketika kita sudah bersama-sama mengambil keputusan, kita sudah mendapatkan masukan yang matang, sudah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, insya Allah, demi peserta didik kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga gangguan-gangguan terhadap proses yang kita lakukan di sekolah semakin sedikit, bahkan diharapkan semakin hilang dan tidak ada lagi persoalan yang muncul di sekolah kita. Itu yang menjadi harapan besar kita, karena peserta didik dengan penuh harapan datang ke sekolah untuk menimba ilmu dan demi kemampuan atau kompetensi yang harus dimilikinya, kita juga harus selalu berbenah
dengan bersama-sama dengan guru termasuk tenaga kependidikan. Ya. Nah, ini lagi Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Pasti dalam Bapak mengambil kebijakan, mengambil keputusan, pasti ada hambatan, ada tantangan yang Bapak temui. Nah, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, apa saja tantangan yang Bapak temui? Di dalam kita memberikan pemahaman terhadap seseorang yang terlanjur boleh dikatakan itu adalah sebuah kasus, artinya di dalam melakukan pekerjaan tidak sesuai lagi dengan aturan. Kita menghadapi tantangan yang jelas, yang bersangkutan pasti akan membela diri. Dengan egonya sendiri dia akan membela diri. Tapi kita selalu memberikan pemahaman, kan? Selalu melakukan pendekatan, selalu menyerahkan, menyampaikan kondisi ke depan terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan betul-betul paham kalau dia itu sudah terlanjur keluar dari rel yang harus diikuti. Nah, itu merupakan tantangan. Kemudian malah ada di antara proses yang sudah kita lakukan terjadi pro kontra. Nah, di satu sisi ada yang pro terhadap yang bersangkutan sehingga muncul komentar-komentar. Ya, itu yang berikutnya. Nah, ada yang membela, ada yang membenarkan. Ketika membela, dianggap kita melakukan hal yang tidak tepat. Ya. Padahal di dalam melakukan tersebut kita berupaya menjaga kerahasiaan terhadap proses yang kita lakukan. Namun malah kadang-kadang yang bersangkutan malah yang membuka, sehingga menjadi persoalan, menjadi bahasan. Ya, ini selalu kita berikan pemahaman terhadap guru kita secara umum. Kemudian tantangan lainnya, ketika ini kita jaga, itu pun tetap punya tantangan. Maksudnya adalah ada di antara teman-teman kita yang menganggap karena belum nampak terjadi perubahan terhadap kawan kita yang sudah kita berikan pemahaman, dianggap itu tidak kita proses. Padahal kita sudah melakukan pemanggilan, apakah melalui bagian terkait, bahkan sampai dengan pemanggilan menggunakan surat atau tertulis, yang didahului dengan pemanggilan lisan. Itu merupakan tantangan juga buat kita di dalam melaksanakan aktivitas ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita di satu sisi meminta mereka untuk selalu disiplin dan tepat waktu untuk selalu datang ke sekolah, namun di sisi lain mereka ada juga kepentingan lain untuk memenuhi finansial mereka, ya, untuk kebutuhan, ya tentu untuk keluarga mereka masing-masing, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga mungkin kita di sekolah tidak cukup uang atau finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka itu. Di dalam langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, pertama kita akan melakukan pendekatan yang namanya personal atau perorangan. Kita panggil atau kita himbau, kita ajak kembali untuk selalu datang kembali ke sekolah dengan tepat waktu, ya, tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar untuk kemajuan anak bangsa. Kemudian langkah yang kedua, kita akan lakukan secara tertulis dalam bentuk surat himbauan atau teguran. Dan itu mungkin kita bertahap juga, ada teguran pertama, kedua, dan ketiga kita. Ya, berarti karena ini dalam kasusnya dalam bentuk dilema, jadi tantangan yang paling kami hadapi itu adalah kondisi finansial di sekolah kami sendiri. Ya, kita di sekolah tidak mampu secara efektif memenuhi kebutuhan kawan-kawan guru untuk finansial mereka.
Jadi pengalaman yang paling efektif itu menurut saya memang kita harus komunikasikan secara instan lagi dengan kawan-kawan di sekolah. Ya, kita kembali mengajak di saat rapat atau di saat briefing, kita selalu menghimbau untuk mereka selalu kembali menjalankan kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik, bukan sebagai tenaga pendidik saja, namun mungkin tenaga kependidikan yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bunda. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bunda sehat. Alhamdulillah. Minta waktunya sedikit. Oh boleh tentu. Mau diskusi nih Pak, sharing berbagi Terkait apa tuh Bu? terkait kebijakan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak terapkan di sekolah. Boleh langsung aja Pak? Boleh silakan silakan. Ya. Kita kan di CIT ada pembelajaran tentang dilema etika dan kehidupan moral. Nah, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak pernah menghadapi kasus berupa dilema etika atau kehidupan moral? Bisa Bapak jelaskan seperti apa kasusnya? Seingat saya ya pasti ada saya menghadapi hal seperti itu. Tapi yang paling saya ingat kalau dikaitkan dengan dilema etika ini Bunda ya, itu ada satu permasalahan di mana satu seorang murid melakukan pelanggaran berat di sekolah. Kalau menurut peraturan tata tertib itu kan dikembalikan ke orang tua ya. Iya. Nah di sini murid tersebut seminggu lagi itu akan mungkin sekolah lebih akhir karena dia kelas 12. Nah itu boleh menjadi dilema nih, dikembalikan akhirnya dia tidak sekolah lagi gitu ya, atau akan ada proses yang akan dia lalui untuk mencari sekolah baru, sedangkan untuk waktunya tinggal 1 minggu lagi dia harus mengikuti jam sekolah. Jadi itu sangat dilema sih, mana yang terbaik harus diputuskan. Ada jadi bimbang, jadi dilema kita memutuskan. Pasti. Selama menjadi wakil ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya nih Pak, yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dan jika pengambilan keputusan terkait dengan nilai kebajikan ya Bu ya, di sini ya saya tentunya berdiskusi dulu bersama pemangku kebijakan di sekolah, dalam hal ini unsur pimpinan sekolah, sehingga keputusan tersebut tidak menjadi keputusan pribadi saya, namun menjadi keputusan bersama di dalam unsur pimpinan sekolah. Untuk mengambil keputusan tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya saya di sini mengajak ketua jurusan, kemudian guru bimbingan konseling, dan juga wali kelasnya tersebut, dari anak tersebut. Ya beberapa orang lah yang di unsur pimpinan tentu akan ada andil dalam pengambilan keputusan ini. Ya, kalau langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya mengumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan ya, tentunya, kemudian menguji kebenaran atau bentuk benar atau salahnya, selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat dalam hal ini, berikutnya membuat keputusan, dan yang terakhir tentunya setelah keputusan itu dibuat kita harus merefleksi atau mengevaluasi terhadap keputusan tersebut.